Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya baik-baik saja nggih? Pak Guru berharap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan karena sekali lagi Pak Guru mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Oleh karenanya kita harus lebih waspada lagi. Untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang gambar dekoratif anak-anak. Pak Guru yakin kalian pasti pernah mendengar istilah gambar dekoratif. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang gambar dekoratif itu sendiri. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang gambar dekoratif lebih detail, maka kita awali dulu pembelajaran daring kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya anak-anak, nah ini ada rumah adat suku Toraja anak-anak. Lihat, ini rumah adat suku Toraja. Nah, rumah adat suku Toraja itu bentuknya seperti lengkungan sini ya. Atapnya ada sedikit melengkung, kemudian berdiri di atas tanah. Artinya dari tanah ke lantai rumah itu jaraknya cukup tinggi. Jadi kalau orang kita mengistilahkan seperti ini namanya dengan rumah panggung seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah seperti rumah panggung. Kemudian lantainya ada di atas, tidak langsung di atas tanah. Nah, di dinding-dinding rumah adat suku Toraja ini ada pola-pola atau motif-motif hiasan anak-anak. Nah, kalau motif-motif hiasan ini kalau kita perbesar ternyata ada berbagai macamnya anak-anak. Nah, salah satu contohnya ada yang namanya motif Pak Kadang Pau. Nah, ini adalah motif yang tertempel di rumah adat suku Toraja tadi anak-anak. Nah, termasuk juga dalam jenis gambar dekoratif anak-anak. Lah, ini gambar dekoratif. Bentuknya hanya kotak-kotak seperti ini anak-anak, garis lurus membentuk kotak, kemudian kembali lagi. Kemudian ada juga motif nek limbongan. Nah, kalau motif yang ini anak-anak, ini bulat-bulat seperti ini, bulat. Nah, kemudian ada sejenis apa ini, bintang atau apa ini. Nah, ini juga termasuk contoh dari gambar dekoratif. Nah, di rumah adat suku Toraja tadi ada yang namanya motif Pak Tedong anak-anak. Nah, di motif Pak Tedong ini ada bentuk seperti ini. Nah, ini juga jenis-jenis dari gambar dekoratif. Selanjutnya ada motif Pak Sulan Sang Bua. Nah, motif Pak Sulan Sang Bua ini bentuknya adalah garis-garis lurus anak-anak seperti membentuk huruf X. Nah, ini juga termasuk gambar dekoratif anak-anak. Nah, jadi coba kita simpulkan. Seperti yang sudah kita lihat tadi, itu adalah contoh-contoh gambar dekoratif yang ada di rumah adat suku Toraja. Nah, jadi dapat disimpulkan yang pertama adalah gambar dekoratif itu gambar yang bercorak dekor atau hias. Jadi fungsinya gambar dekoratif itu untuk menghias. Nah, corak dekoratif itu objeknya bisa apa saja. Bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan, benda mati, dan lainnya. Nah, ini contohnya di sebelah kanan kita ini, di tengah. Nah, ini ada motif gambar dekoratif juga. Ini asal-usulnya daun, kemudian ini bunga. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif yang terinspirasi dari tumbuhan. Kalau yang ini terinspirasi dari jam dinding anak-anak, atau jam dinding. Nah, jam dinding ini berarti gambar dekoratif yang ini terinspirasi dari benda mati. Kalau gambar dekoratif yang bawah ini ada lonceng, ada hati, ada
patung salju, boneka salju ya. Kemudian ini ada pohon cemara. Nah, ini gambar dekoratif yang terinspirasi dari benda mati dan tumbuhan. Nah, ini biasanya kalau Natal itu sering muncul gambar dekoratif seperti ini. Jadi dapat disimpulkan seperti ini anak-anak. Lah, corak dekoratif itu tidak seperti aslinya. Bentuknya hanya mirip saja, tidak seperti aslinya. Contohnya ini gambar cemara itu tidak detail seperti aslinya, tapi bentuknya itu mirip seperti pohon cemara anak-anak. Nah, kemudian muncul pertanyaan juga, di mana gambar dekoratif sering digunakan? Nah, kalau tadi di contoh rumah adat Toraja tadi, berarti gambar dekoratif itu biasanya sering dipajang di rumah untuk hiasan motif rumah. Kemudian yang kedua, gambar dekoratif itu biasanya digunakan untuk motif batik. Lah, seperti di depan layar kalian ini adalah motif batik khas Pekalongan. Ini awan, jadi terinspirasi dari awan. Atau kalau di depan ini juga ada, lah ini adalah motif yang sering ada di batik-batik Jawa. Nah, ini adalah motif dari burung anak-anak. Kemudian perabotan rumah tangga itu juga biasanya dihiasi dengan gambar dekoratif. Nah, perabotan rumah tangga itu biasanya berada di furnitur seperti itu, ada di furnitur. Oke anak-anak, lanjut ke pertanyaan, bagaimana cara membuat gambar dekoratif sederhana ya? Oh, ternyata gambar dekoratif sederhana itu ada garis lurus vertikalnya anak-anak. Kemudian ada yang mengandung unsur garis horizontal atau cuma coret gitu aja. Kemudian ada unsur garis miringnya anak-anak, ada yang mengandung garis melengkung dan ada yang garis bergelombang. Ya anak-anak, sekarang tugas kalian adalah satu, membuat gambar dekoratif sesuai dengan kesenangan atau keinginan kalian. Bebas mau gambar dekoratif yang bentuknya seperti apa. Nah, yang penting ketika kalian membuat gambar dekoratif tadi minimal mengandung 2 unsur garis. Jadi boleh lurus dengan miring, horizontal dengan miring boleh, atau melengkung dengan bergelombang itu juga boleh. Yang penting mengandung 2 unsur, lurusnya 1, miringnya 1, seperti itu ya anak-anak. Nanti coba kalian buat gambar dekoratif, boleh diwarnai anak-anak. Kalau diwarnai tentu hasilnya semakin bagus. Itu saja materi dari Pak Guru pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.